bagian kanan Sanskui. Berarti tim-tim di bagian barat, di mana satu tim Indonesia itu Genesis Dogma Kids yang akan cukup lingkungan. Namun tabrakan DX Racer langsung saja, atau DX Xavier langsung mendapatkan Tamyo dari Yangon Galacticos ya. Betul sekali, Yangon Galacticos langsung dipulangkan satu pemainnya oleh Xavier. Dan kita melihat ini dia, First Blood didapatkan oleh seorang Rabis. Pastinya modal yang cukup berharga dimiliki oleh tim yang baru saja mendapatkan winner-winner chicken dari March yang pertama. Yap, dan mereka akan kembali ke Pochinki, tempat mereka untuk melakukan loot sentral banget kali ini untuk The Xavier ya. Pembalap mereka, racer mereka, Rabis kali ini udah kembali. Dan tadi gue lihat ada senyuman di muka dia, berarti gak expect juga mungkin akan ada orang di sana. Tapi pengambilan vehicle ini akhirnya memaksimalkan lah waktu mereka untuk setidaknya di awal dapat elimination terlebih dahulu. Dan ini dia RR Kiryu akan bergerak ke arah bagian apartemen dan school kah? Karena cuman ada beberapa player saja kali ini yang langsung menuju ke arah bagian open field. Dan sepertinya ditinggalkan, lebih memilih ke arah bagian central zona terlebih dahulu, Sans. Ya, dan kita berpindah kali ini ke area Rozok. Nampaknya sudah diisi oleh pemain-pemain dari Four Rivals. Tim asal Malaysia yang bermain dengan cukup baik sebenarnya di hari pertama. Dan juga kita melihat perjuangan mereka di hari yang kedua. Kita berpindah kembali ke arah Mr. Five bersama dengan pemain-pemain dari Face Clan. Gue tahu ya, memang penyebutannya kan propernya Mr. Five ya. Tapi entah mengapa gue suka banget manggil dia tuh MR5 gitu. MR5. Gabungan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini. Iya. Kayak keren aja gitu. Apalagi kemarin setelah dia berhasil melakukan clutch yang sempurna. Iya. Dimana low toss nade dengan kalkulasi on point-nya akhirnya membuat Face Clan mendapatkan winner chicken dinner. Dan NFT kali ini dengan tidaknya BN United, menurut gue mereka lebih luasa. Gue lihat udah ada pengiriman beberapa player untuk langsung menuju ke arah bagian jembatan. Dan hal ini bagus menurut gue agar tempo mereka lebih cepat ketimbang di Infinity yang melakukan loot di bagian military base-nya, Sanskoy. Ya, kita melihat juga pemain-pemain seperti Jasper dari tim MS Chonburi masih terus akan coba melakukan looting-looting di area Yasnaya. Dan memang kalau kita lihat ya di beberapa turnamen Yasnaya ini jarang sekali ada dua tim yang bertemu. Seringnya kalau ada yang turun di Yasnaya cuma ada satu tim aja. Padahal Yasnaya luas ya, bisa dimainkan. Tapi kalau gue punya pendapat atau gue boleh berpendapat, Sans, memang vehicle sih di Yasnaya menurut gue yang menjadi salah satu hal yang menjadi masalah ya. Karena vehicle di Yasnaya, correct me if I'm wrong, itu cuma ada di bagian garasi di bagian baratnya. Atau di open field yang ada di sekitaran kanan menuju ke arah bagian mansion. Oh, yang di deket ini rumah apa namanya, kantor polisi? Ya, di kantor polisi, betul. Cuman ada segitu doang di kota seluas itu. Dan oleh karenanya mungkin tidak menjadi pilihan. Bergain itu semua perspektif masing-masing tim. Kita berpindah ke beberapa tim termasuk kontender Indonesia yang sejauh ini masih cukup aman di bagian leaderboard. Genesis Dogma Kids di bagian Primors. Nichil udah mengganti ke arah bagian UMP, udah dapat M4 juga secara tidak langsung ya. Bisa kita katakan kali ini menjadi meta ya. Collabo senjata ini UMP M4, UMP Close Combat, M4 Medium Range ya bisa kita katakan. Biasanya dipasang kali 6 untuk M4-nya. Dan kita lihat juga ini dia pemain-pemain dari Yangon Galacticos, tim yang lolos dari wildcard. Walaupun mereka lolos dari wildcard pastinya tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan fakta yang menarik dari tim tersebut dari Yangon Galacticos adalah mereka tidak mengganti rosternya dari PMPLCA Season 2 saat BTR juara. Luar biasa. Sampai sekarang belum pernah diganti. Luar biasa, berarti as a team, kalau kita kembali lagi membahas chemistry, atau kedekatan, atau ya faktor semua call-nya on point dan lain-lain. Dan menurut gua, kalau berbicara wildcard, ini justru kita nggak boleh memandang sebelah mata, Sanskoy. Karena balik lagi dengan pendapat gua di awal, mereka justru yang datanya ini minim. Gitu loh. Mereka tidak terlalu banyak terspotlight dan oleh karenanya bisa memberikan bahaya kepada tim-tim yang justru ya looking down untuk tim-tim tersebut. Bargain, gue yakin seluruh professional player memandang sama lah ya dari seluruh player yang bergabung di PMPLC atau Southeast Asia kali ini. Ya, kita berpindah juga ke arah tim Geek Fam Malaysia, tim yang juga sempat mendapatkan winner chicken dinner di E-Regional yang pertama di hari pertama kemarin. Pastinya mereka akan terus mengupayakan untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner kembali dari Miracle dan juga yang lainnya. Terus akan coba melakukan looting dan kita melihat kali ini nampaknya hari pertama dan hari kedua perbedaannya adalah di tempo permainan. Tidak banyak tim yang cepat untuk melakukan rotasi. Kemarin menit ke-5 semuanya udah rotasi. Saat ini menit ke-6 pun masih terus fokus untuk melakukan looting. Satu hal sih menurut gue, Sans, yang membedakan. Karena tadi masih terjadi di Miramar hal yang demikian. Zonanya shiftingnya nggak terlalu ekstrim yang ini. Oleh karenanya mungkin terlalu banyak tim di tengah. Tapi gue setuju juga dengan lu. Ini temponya kurang. Bener-bener turun. Karena tadi mapping yang lu bilang tadi. Ini udah dilakukan oleh masing-masing tim. Dan happens quite good gitu loh. Dan
Kita lihat Bigetron kali ini adalah strategi yang sering kita lihat ya. Betul. Dimainkan oleh Bigetron, mereka bergerak dari bagian sekitaran open field farm dan lain-lain. Sekarang bergerak ke arah rumah yang setelah update, setelah warnanya kuning sekarang menjadi Tosca ya. Iya benar. Sekarang berubah, ada yang udah ngecat nampaknya Betul. di area rumah tersebut. Dan ini kita melihat NFT, pemandangan yang melegakan hati kita bersama karena saat BN bermain, NFT nggak bisa kayak gini nih. Betul, karena mereka pasti aware-nya itu 100 point gitu kan. Apalagi tidak bisa rotasi cepat loh kemarin. Seluruh Erangel 22 kali, sekali berarti ya. Sekali Erangel dimainkan NFT, mereka nggak bisa cepat melakukan rotasi. Ya sayang sekali NFT kemarin tidak bisa terlalu maksimal di area Erangelnya. Namun kita harapkan dengan BN tidak bermain, dengan mereka sudah keluar dari SMB-nya, bisa masuk ke dalam circle selanjutnya, membuat rotasi mereka lebih leluasa lagi, membuat rotasi mereka lebih nyaman lagi karena NFT sebenarnya menjadi tim yang terkenal dengan rotasi-rotasi yang on point. Itu dia, dan oleh karenanya saat membuat konten dengan salah satu caster itu Pasta juga gue katakan NFT atau NFT ya you name it guys, ini adalah salah satu tim yang based on data, ini besar banget. Karena dari mulai coach, collab dengan para player, mereka adalah pengulik data dalam artian looking at timing, kemudian juga melihat siapa yang menjadi lawan, kemudian juga melihat kalau bahasa Jelly apa algoritma dari zona. Betul. Itu yang banyak terjadi dari NFT. But again itu dia, ini masih hari pertama kemarin bisa kita katakan let's see. Karena ini juga kali pertama NFT bermain di hari ini ya Satskoy. Betul, ini adalah kali pertama NFT bermain, kali pertama juga kita melihat Genesis Dogma berarti bermain untuk di hari ini karena di match yang pertama mereka masih beristirahat karena grup E belum bermain di match yang pertama. Ini juga kali pertama Logan bersama dengan tim Infinity dari grup E bermain di hari ini di Erangel match yang kedua. Ya betul banget, Logan dan kawan-kawan dari The Infinity sudah mulai bergerak dan sepertinya mereka tetap ya kekeh dengan bergerak ke arah bagian jembatan kiri. Sudah mendekati rumah 12 dan kita akan lihat sebentar lagi teman-teman sekalian zona kedua ke arah mana. Karena sampai detik ini omongan Sanskui tadi benar-benar terjadi di mana stabilitas gameplay yang cukup pasif lah bisa kita katakan. Karena memang pasif ini muncul berdasarkan objektif zona, tapi Nichi langsung mematahkan dari pendapat kita. Jarak yang jauh tidak membuat mereka untuk diam. Justru memberikan tembakan ke arah pemain dari The Infinity yang tadi melakukan rotasi. Dan kita berpindah ke tim lainnya Sanskui. Ya kita berpindah kali ini ke arah pemain-pemain dari Fast Clan. Ada Korpai dan juga ada Mr. Five. Di mana mereka juga terpantau oleh V Gaming, Porsche dan juga yang lainnya sedang melakukan sharing looting dan berada di area bukit yang sama sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat dari keadaan sekarang pemain-pemain dari Fast Clan sudah cukup jauh jaraknya dengan V Gaming. Ya betul banget dan dua tim Indonesia bertemu kali ini antara NFT dan juga Bigetron Red Alliance. Dua tim yang sebenarnya sangat butuh poin. Tapi ini dia teman-teman sebuah refleksi dari fair and square. Anyone yang memang harus dihadapi ya dihadapi ya Sanskui. Walaupun sama region, sama negara tapi inilah kompetisi. Ya ini dia kompetisi fair play pastinya dijunjung tinggi oleh tim-tim Indonesia dan semua tim yang berlaga di PMPL SEA Championship Season yang keempat. Sehingga mereka memang dari satu negara tapi saat di dalam gamenya saat bertemu mau nggak mau memang fight tidak bisa dihindarkan. Pavel berada di keadaan yang sulit, terpojok dia karena di dekatnya ada setidaknya dua pemain dari Bigetron Red Alliance. Ya betul banget, ada setup yang dibangun oleh Ryzen dan juga Luxi, di mana Luxi menjadi front line dari backstep yang bisa dilakukan oleh lawan-lawannya. Kali ini adalah NFT dan Ryzen menjaga di bagian high ground. Yang menjadi cukup membingungkan kali ini adalah Ryzen sepertinya menggunakan kali 8 di sana dan juga sebuah mini kah atau misalnya bolt action mini ternyata. Mini 14 berarti memang DMR kali ini menjadi senjata pilihan untuk Ryzen. Karena kemarin pun sebenarnya sempat menggunakan mini 14 dan NFT udah mulai mendekat kawan-kawannya. Jikalau fight ini menjadi pecah tentu butuh backup yang dibutuhkan Sanskui. Ya betul, sesuatu yang cukup menarik kita melihat di PMPL SEA Season yang keempat. Ryzen berulang kali menggunakan sniper kali ini. Dan kemarin cepat tercatat menjadi pemain dengan kill terjauh di hari yang pertama. Dan kita melihat juga ada sebuah pergerakan yang dilakukan menuju ke arah rumah Roti. Pemain-pemain dari V Gaming yang tadi terpantau berdekatan dengan Fast Clan. Kali ini mereka masih terus bisa melanjutkan perjalanannya. Masih bisa terus untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan dekat dengan pemain-pemain V Gaming. Bahkan headshot ke arah seorang Logan berada di bawah sana. Berada di atas maksud saya di arah bukitnya. Itu menurut gua Tom tadi lebih ke arah memberikan pressure shot. Karena hanya 6 peluru yang keluar dari M4-nya. Namun entah mengapa headshotnya sangat on point. Membuat Logan tadi ya harus sudah mulai mengurungkan lagi. Dan untungnya helm 3 menurut gua. Kalau tadi dia menggunakan helm 1 misalnya.
mungkin knockdown Sans. Ya, karena tadi nggak cuma satu headshot, ada juga satu ke arah badan. Betul. 2 peluru yang masuk dan kita melihat fight pecah kali ini. Ramones sudah datang ke arah Svavel menjadi bala bantuan. Ada sebuah smoke yang juga sudah di pop up di area tersebut. Kita melihat pemain-pemain dari Bigetron pun akan coba mundur terlebih dahulu. Bahkan sudah datang lagi Flippy menuju ke arah compound yang sama. Betul, tapi Ryzen tadi memberikan sebuah tembakan yang tidak sedikit tentunya ya. Health bar decreasingnya, tapi entah mengapa kita berpindah ke arah Geek Fair Malaysia di mana Snipes dan kawan-kawan sebenarnya lagi rotasi aja ya. Yeah. Mereka menuju ke arah bagian kompon-kompon di bagian utara dan ini sih menurut gua satu original strategi Geek Fam. They play really slow. Yeah. Dia bermain pelan-pelan aja dan akhirnya Luxi mendapatkan sebuah knockdown karena Ramones dan seperti dari NFT tidak ingin engage lagi. Mereka disengage, mereka kembali ke arah bagian belakang dan Ramones sepertinya akan ter-take down menjadi elimination pertama untuk Bigetron Red Alliance. Jikalau confirm berhasil dilakukan karena drone bisa untuk mendekat ke arah bagian Ramones, revive dan mungkin selepasnya bergerak dari NFT karena vehicle mereka memang sangat mapan kalau bergerak dari bagian Novo. Dan kita melihat juga ternyata ada sebuah bala bantuan yang datang Svavel dan juga satu karena pemain zona. dari tim NFT datang dari area yang lain, dari area bawah. Mereka menghindari tembakan-tembakan dari pemain Red Alliance melewati area lower groundnya sehingga tidak ada tembakan menuju ke area NFT. Karena kalau kita melihat juga Bigetron nampaknya akan coba mundur terlebih dahulu. Iya betul banget karena memang zona ya udah memaksa seluruh tim ini untuk mundur. Onyx di bagian atas juga diamati oleh Liquid, berarti Bigetron tadi benar-benar menyuruh atau memberikan mandat kepada para playernya untuk punya objektif masing-masing Sanskui. Ada yang menahan di bagian backline, Luxi kali ini dan juga Ryzen udah bisa bergerak karena tadi udah diamati oleh Liquid terlebih dahulu. This compound is secured. Ya, kita melihat dari arah yang lain lagi. Kali ini APG berhadapan dengan tim Xavier di mana Rabis dan juga Lamborghini dekat dengan dua pemain tim APG. Satu pemain APG ini dia Onyx berada di area tersebut dan sangat menarik sebenarnya kalau kita melihat dari seorang Onyx. Onyx ini pernah bermain di PMPL saya bersama dengan Join Me di season yang 3 kemarin. Kalau kita melihat kali ini, Onyx juga melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah Xavier. Ya, dan lagi-lagi data-data yang dikumpulkan oleh Sanskui ini benar-benar bisa teman-teman cek juga di pmplsea.com ya Sanskui. Betul. Di mana di sana seluruh historicalnya ada, tinggal teman-teman kulik lagi. Karena all the players ini benar-benar udah experience banget. Mereka udah bergabung, mungkin di beberapa player mereka udah bergabung di 2-3 tim yang berbeda. Tapi ada juga, sebagaimana tadi misalnya satu tim yang tidak mengganti roster sama sekali ya dari season kedua. So ya, yeah, that's the competitive scene. Dan kali ini kita sudah masuk ke zona ketiga, reduksi circle terbesar dan bahkan membuat satu tim, yaitu Geek Fam Malaysia ini masih di bagian outer dari compound. Melakukan setup dengan vehicle yang mereka miliki. Dan lagi-lagi, tipikal tim yang sangat late pergerakannya. Dan nanti di akhir mungkin masih memiliki beberapa player aktif yang bisa kontes dengan lawan-lawannya Sanskui. Sebenarnya bermain late seperti ini yang perlu dijaga adalah tempo dan juga dari refleksnya. Karena saat kita bermain PUBG Mobile, kalau lagi klasik aja, dari awal kita nggak nembak, dari awal kita cuma bisa dikatakan berada di satu area, terus pindah lagi. Saat harus fight di akhir, agak kaget sebenarnya. Ya, gue setuju banget. Dan itu yang biasanya beberapa pro player katakan, di scrim itu lu belajar rotasi. Ya kan? Ketika main latihan one man squad, two man squad, atau fast tour, di situ lalu belajar nembak. Dan oleh karena gue setuju sama Sanskui tadi, ketika udah memang memantapkan diri untuk late rotation, bermain lebih lambat daripada yang lainnya, siap nggak mental kita nih kalau nanti tiba-tiba ada kontes besar ya Sans ya, dengan tim-tim lain. Dan itu on point, opinion dari Sanskui, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu paradigma yang harus dipikirkan teman-teman jikalau teman-teman ingin mencoba gameplay demikian. Namun kita berpindah, kali ini dari Bigetron, Ryzen, The Mini 14, tadi memberikan damage yang tidak sedikit ke arah The Xavier. Dan zona 4, finally this is the things yang udah gue pengen lihat dari kemarin Sanskui. 4 player Bigetron masih intact di zona keempat dan bahkan masuk zona. Ya, kita melihat juga kali ini berganti dengan M4-nya kembali memantau dengan mininya. Kali 8 sudah dimiliki oleh seorang Ryzen juga. Memantau ke arah satu pohon, menuju ke pohon yang lainnya kita berpindah ke arah tim Yangon Galacticos berkatan dengan Ravenclaw dari Vampire. Turun di area tersebut ada sebuah tembakan juga ternyata Lord ter-take down di sana. Ada sebuah balasan, Tom juga tersungkur namun RRQ ternyata bertemu dengan Genesis Dogma. Oh no, ada threat knockdown yang terjadi antara Daybot dan kawan-kawan dari RRQ Ryu. Dari tim Yangon Galacticos akan langsung di-push kali ini dan ini dia
AK menjadi the last man standing. Masih ditinggal terlebih dahulu karena ada objektif zona dari Vampire. Ada beberapa perang di bagian pinggir zona juga dari V-Gaming sepertinya. Kali ini Vampire, wow, Ravenclaw tershot di sana. Kup RB dimasukkan dalam sebuah crate, masih bisa digunakan. Dan ini dia, perang besar akan terjadi di bagian barat daya kali ini antara The Xavier dan juga The Infinity. Ya, Infinity Gotani tadi ada sebuah ledakan di dekatnya, namun masih bisa untuk menyelamatkan diri juga. Kali ini memantau ke arah yang lain, ternyata Luxi melakukan tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx, namun belum bisa men-take down satu pemain tersebut karena ngacir dengan baginya. Dari sisi lain ternyata Genesis Dogma Git tidak hanya bertemu dengan RRQ, mereka juga bertemu dengan VS Clan. Ya betul banget, tapi Zuxi langsung melakukan sebuah penyelamatan ke arah bagian Ryzen. Sebuah on point dari seorang IGL, tempat lain RRQ. Let's go! Onyx ter-take down di sana satu player. GZ juga ter-take down, tapi di tempat lain Neo Satar ter-take down oleh FaZe Clan. Dan ini adalah efek domino pasif di bagian awal. Zona 4 berikutnya akan fight terus menerus. Asa ter-take down di sana, Mort masih bisa untuk menjaga dan bahkan Onyx dipulangkan ke lobby harusnya Sanskui. Ya, kita melihat fight benar-benar pecah, benar-benar intens di area ini. Genesis Dogma satu persatu juga pemain-pemainnya dipulangkan oleh VS Clan di area yang lain. Kita melihat dari pemain-pemain Infinity, Nuzi juga melakukan tembakan dengan M4 kali 4-nya tadi menuju ke arah banyak sekali tim. Tidak hanya fokus ke arah satu tim, setidaknya Nuzi harus fokus ke arah 3 tim yang berbeda. Iya betul banget, dan berbicara fokus kali ini lihat dari Vampire, what happened? Dua player tim Secret ter-take down di sana dengan ada backup dari Ravenclaw, mencakar memang. Tapi Ravenclaw ketika bergerak ada MS Chonburi juga, Swaps dan satu player lain dari Vampire langsung melakukan penyelamatan. Matoy juga datang ke bagian sana, kelas keluar terjadi Stone versus Matoy. Matoy memenangkan fight di sana. Vampire pulang ke lobby dengan fight yang on point. Namun kurang dari beberapa detik juga fight terjadi rata. Dan kalian dibikin round fight dengan NFT. Ya, NFT kita melihat di mana Drone sedang melakukan prowling, akan coba maju, seorang Liquid bisa mendapat satu knock ke arah pemain-pemain NFT. Spray juga dilakukan kali ini dengan UMP-nya. Namun ada balasan juga dilakukan oleh seorang Drone menggunakan UMP juga. Kita melihat kali ini berganti dengan M4-nya, namun ternyata UMP dari seorang Drone lebih sakit daripada Liquid. Namun dari sisi lain ternyata granat yang dilemparkan oleh seorang Ryzen, datang juga Zuxi sebagai balan bantuan untuk melakukan revive mungkin, namun tidak, akan mencoba fight terlebih dahulu bersama dengan pemain-pemain NFT yang tersisa. Betul, berarti NFT sudah tersungkur, dua playernya udah ter-take down cukup banyak, dan Bigetron kali ini akan melakukan revive terlebih dahulu. Namun mereka akhirnya berhasil untuk meratakan seluruh player dari NFT Esport. Unfortunate situation, but still fair and square untuk kompetisi kali ini. Bersisa atau tersisa 11 tim saja. Di zona kelima, DPS-nya udah gak main-main, dan bahkan di Infinity di tempat lain juga meratakan RRQ Ryu pulang ke lobby di peringkat ke-11. Tapi mereka tidak terlalu aman karena datang FaZe Clan bagai badai. Mela ter-take down, Logan low HP. Mr. Five mulai maju ke arah bagian depan. Mela langsung di-end menjadi sebuah elimination. Logan belum bisa bergerak dan ter-take down juga, tereliminasi juga. Dua player dari di Infinity menyisakan Gatuni di bagian high ground. Ya, tersisa satu pemain terakhir nampaknya dari pemain-pemain Infinity. Juara bertahan di PMPLCA kali ini akan coba dientaskan oleh FaZe Clan. Namun FaZe Clan bermain dengan sangat luar biasa. Mereka ngumpul menjadi satu. Mereka tidak melakukan split, dan itu menjadi kekuatan tersendiri untuk FaZe Clan. Ya betul banget, move as a unit ya. Tapi di tempat lain dari MS Chonburi, TG13 melakukan tembakan dengan DP28 ke arah bagian depan. Jasper juga coba untuk mencari, ada smoke terlebih dahulu untuk menutup angle. Tembakan ke arah bagian depan, melihat ada Cuan di sana. Tapi Jasper dari bagian high ground ter-take down oleh APG. Berarti 3 team showdown di bagian tenggara kali ini Sanskoi. Ya, kita melihat banyak sekali fight yang terjadi. Prison nampaknya menjadi magnet circle kali ini. Tim-tim yang berada di area Bukit Prison pastinya akan lebih diuntungkan. Yang berada di sana adalah Forival untuk sementara waktu. Namun berapa lama Forival akan bertahan di sana? Namun Spray juga dilakukan kali ini oleh seorang Miracle. Mendapatkan satu knock, akan coba mencari yang kedua mungkin karena sudah datang kali ini bala bantuan dari pemain-pemain PSK. Ternyata Tony K pun tersungkur ke arah tanah karena Geek Fam. Ada dua pemain yang terus berputar di area ini. Ini dia mentalitas yang sudah terjawabnya untuk Sanskui. Bermain lambat, bermain cukup pasif di bagian awal, tapi mekanik mereka is no jokes. Mereka tidak main-main, dan kali ini Bigetron sudah touchdown dalam zona. Di Infinity dipulangkan di peringkat ke-10, tapi Bigetron harus hati-hati karena di bagian kiri mereka ada The Xavier, di bagian high ground ada Angkor, PUBG Esport, dan juga ada beberapa tim lain. Namun kali ini dari VGM masih bertahan. Ada Nate Dikuk terlebih dahulu. MS Chonburi belum menyadarinya. 2-1, Tom lempar ke arah bagian depan. High toss yang cukup matang, tapi Jasper ternyata masih cukup jauh
dari jangkauan Nate seorang Tom. Ya bahkan Jasper juga sudah menggunakan baginya dari sisi lain. Luxi bersiap untuk melakukan spray menuju ke arah pemain-pemain Chonburi. Namun Luxi tidak hanya fokus ke arah satu tim karena membuka vision juga menuju ke arah smoke yang di pop up oleh pemain-pemain APG di arah high ground-nya. Ya betul banget, yuk teman-teman semua, Indoprat. Sudah masuk ke zona kelima, masuk dalam zona juga. Nate dilemparkan oleh Luxi ke arah bagian depan, akankah mengenai ke arah bagian MS Chonburi. Ada beberapa take down di sana. Ryzen, lihat mini 14 tetap tajam mencari korban-korban berikutnya. For Rival di sana akan coba merangkak ke arah temannya, dan kalau berhasil terspot akan menjadi elimination. Ternyata lower ground di sana Sanskui membuat tidak bisa bertambah. Liquid terknockdown, dan ini merupakan sebuah situasi yang cukup buruk karena Bigetron harus cepat melakukan revive karena di waktu yang bersamaan tim-tim lain mulai mendekat. Kita melihat dari area lain banyak fight yang terjadi, bahkan berdekatan juga pemain-pemain dari V Gaming dan juga tim Geek Malaysia. Kita melihat ada spray yang juga dilakukan oleh 313 menuju ke arah For Rival. Ini dia yang saya katakan tadi, di mana For Rival mendapatkan tempat terenak dalam circle-nya. Namun berapa lama mereka bertahan karena banyak tim yang mengincar area itu juga. Ya betul banget, dan bahkan kali ini udah mulai shifting lagi ya. Ada beberapa tim yang udah mulai masuk dalam zona. MS Chonburi terutama. Ada tembakan dari Ryzen untuk memberikan sebuah pressure. Liquid bisakah untuk di revive? Kalau dari health bar yang tidak berkurang berarti harus ada revive, dan itu dia headshot yang luar biasa. Ryzen mendapatkan sebuah damage besar karena MS Chonburi yang membuat mereka tertahan lagi dan lagi Sanskui. Ryzen yang selama ini kita kenal dengan DP kali 4-nya nampaknya mini kali 8 juga sama berbahayanya saat digunakan oleh seorang Ryzen. Kita melihat MS Chonburi, satu pemainnya knockdown, akan coba mencari yang kedua pastinya. Reload terlebih dahulu dengan mininya. Sudah menyiapkan 30 peluru. Membuka kembali skopnya kali ini mencari pemain-pemain dari MS Chonburi, namun ternyata masih ditahan skop tersebut. Melihat ke arah yang lain. Membuka skop kembali, namun hati-hati Ryzen dari belakang. Oh sayang sekali, ternyata ada sebuah spray menuju ke arah Ryzen. Ya betul banget, tapi momentum seperti ini akhirnya dimanfaatkan oleh Angkor ya di sana. Ryzen dipulangkan ke lobby, namun masih ada 3 player dari Bigetron kali ini. Dari The Xavier juga sedang melakukan revive. Face Clan di bagian bawahnya, Angkor dari bagian atas atau APG masih melakukan pengamatan ke arah bagian bawah, belum mendapatkan zona yang mereka inginkan. Sedangkan Beer 11 masih melakukan heal di sana. Zuxi tembakan ke arah bagian Lamborghini, udah cukup low HP, headshot di sana. Lamborghini harus bergerak, tembakan demi tembakan. Ayo bisa Zuxi, tapi ternyata ada sebuah lower ground yang bisa dimanfaatkan. 5 elimination. The Xavier kali ini akan cukup sulit untuk mulai masuk ke dalam zona karena memang di gatekeep secara sempurna oleh Bigetron. Dan lihat Liquid, tembakan demi tembakan, low HP lagi tapi masih bisa untuk bergerak. This is not a good situation. Tapi Duck ini udah sangat berbahaya. Turun dari kendaraan, masih selamat Sanskui. Masih selamat, ternyata yang tidak selamat adalah pemain-pemain dari MS Chonburi. Satu persatu tiba-tiba rontok karena ternyata ada Onyx dari tim APG berada di belakang pohonnya juga, atau maksud saya berada di belakang batunya. Kali di jalan ke arah depan, berlari menuju ke arah shake yang dimiliki oleh pemain-pemain dari tim MS Chonburi. Spray juga kembali dilakukan, dan itu dia Shroud memulangkan seluruh pemain dari tim MS Chonburi. Oh my god, APG panas banget game kali ini. Bahkan sudah mendapatkan banyak total elimination juga. Namun APG belum boleh untuk berpuas diri karena berdekatan dengan BTR dan juga dari tim Xavier di sana. Zuxi udah cukup low HP, akan mulai mendekat juga ke arah teman-temannya, mengumpulkan vehicle juga. Dan kalau gue boleh berpendapat, ini APG udah kontrol zona cukup baik. Tapi Bigetron sebenarnya masih bisa untuk mainin bawah. And that's the point. Turun tadi 2 player harus ke arah bagian bawah. Dan ini dia V Gaming yang dari tadi bersembunyi dan mulai terlihat. Low HP memberikan knockdown tapi dibalaskan juga oleh APG. Akankah revive dilakukan atau tidak? Karena Liquid di tempat lain ter-take down. Dan Bigetron kali ini berusaha dengan 2 player. The Xavier ter-take down. Luxi dan Zuxi. Tachibana akan berjuang dari bagian tebing ini Sanskui. Kita melihat duo Uxi yang akan coba menjadi combo untuk Bigetron Red Alliance. Di bawah sana ternyata ada Frankie 007 yang sudah menunggu saat Bigetron turun ke arah bawah. Karena kita melihat kali ini Frankie hanya terus memantau saja. Dia nggak bisa nembak kemana-mana karena dia pastinya sudah terjebak di area ini. Sulit untuk naik ke atas juga. Blue Zone sudah mulai mengecil kali ini. Blue Zone sudah akan coba bergerak sesaat lagi. 10 detik lagi. 10 detik yang dimiliki oleh semua tim untuk mencari tempat terenak dalam circle selanjutnya. Betul, dari APG juga sudah melakukan revive karena kawannya Zuxi dan Luxi kali ini
juga cepat untuk masuk dalam zona. Zuxi Luxi ini harus udah mulai memainkan sebuah tebing atau sebuah cekungan tuh Sans yang dimiliki oleh Duck. Kalau bisa di sana mungkin akan cukup baik untuk bertahan sementara waktu. Dari Apul masih melakukan healing terlebih dahulu, satu first aid-nya yang terakhir. Dan ini akan menjadi akhir harusnya bagi seorang Apul. But again, Frankie masih mendapatkan sebuah zona pelan di bagian bawah. Belum terdeteksi juga karena memang di bagian lower ground. Tapi itu dia Luxi, tajam matanya Frankie is take down to situation kali ini. Sansko yang telah bikin round dan juga APG. Dan kita melihat tampaknya Zuxi bersama dengan Luxi, duo Tachibana, duo UPSI yang dimiliki oleh Indonesia akan coba menghadapi pemain-pemain dari APG yang memang panas di match kali ini. Ada sebuah revive yang akan coba dilakukan mungkin. Granat akan coba lemparkan namun ternyata kali ini Zuxi dan juga Luxi akan coba maju perlahan kali ini menuju ke arah pemain-pemain dari APG. Luxi berada di garis terdepan, Zuxi membackup dari belakang. Kita melihat cekungan yang masih coba akan dimainkan nampaknya Zuxi akan coba ditembak oleh pemain-pemain APG namun itu dia tertakedown satu pemain dari Bigator yaitu Zuxi. Spray juga dilakukan kali ini oleh seorang Luxi mendapat satu pemain yaitu Srot namun tidak untuk yang kedua dan winner chicken dinner didapatkan oleh Ansor. Indonesia! Akhirnya performa yang kita tunggu-tunggu dari tim Indonesia mulai step up. Walaupun tidak chicken, tapi setidaknya ini berita baik untuk Bigetron terutama. Mereka berhasil mendapatkan peringkat kedua dengan 7 total elimination point. Sanskoy. Setidaknya tren positif dimiliki oleh tim-tim Indonesia terutama Bigetron Red Alliance di match kali ini. Setelah kita melihat ada tim Indonesia di hari kemarin berada di posisi yang kedua di sebuah match di Miramar waktu itu, yaitu adalah Genesis Dogma. Kali ini Bigetron Red Alliance berada di hashtag 2 dan kita lihat performa yang luar biasa ditunjukkan oleh pemain-pemain Red Alliance. Tadi di awal Ryzen memang tersungkur ke arah tanah dipulangkan oleh lawan-lawannya. Liquid juga tersungkur ke arah tanah dipulangkan oleh lawan-lawannya. Namun Luxi dan Zuxi sebenarnya tadi memiliki secercah harapan, memang keadaannya sulit karena mereka tidak diuntungkan dari circle juga itu. Ya betul banget, tapi setidaknya ini adalah berita baik untuk BTR karena setelah ini mereka akan break terlebih dahulu. Dan tim-tim Indonesia lain tentu masih butuh dukungan teman-teman semua. Ini berarti doa kita udah mulai terjawab nih Sanskoy. Mudah-mudahan tim-tim yang lain juga akan step up mengingat kesempatan mereka masih cukup banyak selepas ini. And this is all the teams yang bermain tentunya teman-teman semua ya. Dimana